Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Untuk mengawali hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru akan mengecek kerapian dulu. Sudah piket apa belum? Sudah. Pakaiannya sudah lengkap? Sudah. Coba berdiri dicek dulu. Pakai sabuk. Oke. Kaos kaki, sepatu. Ya, sudah. Terima kasih, duduk kembali. Untuk meningkatkan semangat, kita tepuk anak soleh. 1, 2, 3. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes. Hari ini kita mengadakan kesepakatan kelas dulu. Anak-anak yang mau izin keluar harus izin ke Bu Guru. Perhatikan dengan baik apa yang dijelaskan Bu Guru. Kalian harus fokus. Apa itu fokus? Serius ya, supaya materinya bisa diterap dengan baik. Kemudian Bu Guru akan menjelaskan tujuan. Tujuan pembelajaran pada hari ini
Tujuan pembelajaran hari ini, siswa meyakini makna hidup saling menghormati. Yang kedua, membiasakan hidup terpuji. Yang ketiga, menyebutkan makna saling menghargai. Kalian harus rajin belajar supaya nanti masa depannya cerah. Anak yang rajin belajar itu kebanyakan sukses di kemudian hari. Anak yang nurut sama orang tua, yang patuh kepada bu guru, pak guru, nanti hidupnya akan sukses. Rajin belajar di rumah, dengarkan nasihat dari orang tua. Nasihat yang baik dilaksanakan. Hari ini Bu Guru akan membahas masalah aku anak sekolah. Indahnya saling menghargai. Sikap menghargai yaitu sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Bagaimana contoh menghargai orang lain? Contohnya, kalau teman kamu melakukan kesalahan, menegurnya secara pribadi, jangan di muka umum. Itu contoh menghargai teman. Terus kalau teman kamu itu dari keluarga yang tidak mampu, ya kita jangan menghina, jangan mengejek. Cara menumbuhkan sikap saling menghargai. Satu apa? Hindarkan diri dari sikap paling hebat. Hindarkan diri dari merasa memiliki kelebihan. Hindarkan diri dari merasa paling pintar. Hindarkan diri dari merasa paling kaya. Memiliki perilaku saling menerima dan mengakui kekurangan. Harus menerima orang lain yang tidak sama bahasa, suku, ekonomi, agama dengan kita. Sikap paling hebat sih bagaimana? Ya kita merasa, oh saya pintar di kelas. Nah itu yang tidak boleh merasa hebat. Memiliki kelebihan. Semua anak punya kelebihan masing-masing dan mempunyai kekurangan masing-masing. Jadi kita harus saling menghargai, menghormati. Hindarkan diri dari paling pintar, merasa paling pintar sendiri. Itu juga tidak boleh. Hindarkan diri dari merasa paling kaya. Oh saya kaya, punya banyak uang. Ya itu juga tidak boleh. Saling menerima dan mengakui kekurangan kita masing-masing. Cara menghargai dalam perbedaan suku dan budaya. Yang pertama, berteman dengan
siapa saja tanpa membedakan suku dan budaya, menerima dan menghargai perbedaan keadaan teman, menghindarkan diri dari mengejek, menerima kekurangan teman. Cara menghargai keyakinan orang lain. Memiliki teman yang berbeda keyakinan tetap menjadi muslim yang taat. Contohnya bagaimana? Kalau kalian ada teman kamu yang agamanya Kristen, kalian juga harus menghormati, jangan mengikuti agama teman kamu. Tunjukkan perilaku baik, sopan, santun, ramah. Biarpun teman kamu itu beragama lain, kamu harus sopan, harus santun, berkata lembut, tidak boleh mengejek atau menghina, tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kalian. Kalian agamanya Islam, teman kamu Kristen, yuk masuk Islam saja, itu juga tidak boleh. Karena mengajak orang lain untuk masuk agama kita, itu tidak boleh, harus ada kesadaran diri sendiri mau masuk Islam atau tidak. Cara menghargai pendapat orang lain, tidak menghina orang lain, diam saat orang lain berbicara, hindari menyalahkan pendapat orang lain, hormati pendapat teman. Hasil musyawarah dilaksanakan semua orang. Tidak menghina orang lain. Kalian kan di kelas pernah melaksanakan musyawarah. Teman kamu memberi pendapat, ya pendapat itu ditampung, diterima dulu, mana yang baik, nah itu yang diambil untuk kesepakatan musyawarah. Diam saat orang lain berbicara, dengarkan kalau ada orang berbicara, perhatikan apa yang dikatakan, sehingga kamu mengerti apa yang dimau, apa yang diminta orang lain itu. Hindari menyalahkan pendapat orang lain. Oh, pendapat saya yang bagus, pendapat kamu jelek. Nah, itu juga tidak boleh. Hormati pendapat teman. Hasil musyawarah dilakukan semua orang. Keputusan sudah sepakat, ya dilaksanakan. Bukti menerima perbedaan, memiliki perilaku terpuji, yaitu memiliki sikap toleransi, mempertahankan budaya Indonesia. Toleransi siapa? Menghormati, menghargai, menerima perbedaan. Mempertahankan budaya Indonesia, kita budayanya banyak, ada dari seni tari, ada tari apa? Tari pendet, tari kecak, tari lilin, tari piring. Nah, macam-macam itu kita bisa mempertahankan, jangan direbut oleh negara lain. Ada yang mengaku, contohnya negara Malaysia mengaku tari piring dari negara Malaysia. Nah, itu kita tidak boleh membiarkan budaya kita direbut oleh negara lain.
Pengertian khalifah. Khalifah apa? Pemimpin untuk mengurus bumi, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakmurkan bumi, memanfaatkan segala isinya. Khalifah siapa? Ya kita sebagai manusia itu menjadi khalifah di bumi. Tugasnya apa? Memakmurkan bumi, memanfaatkan segala isinya. Apa isinya bumi? Ada tanaman, ada bahan tambang, emas, minyak, dan lain-lain. Tugas manusia sebagai khalifah memperluas ilmu pengetahuan, menjaga akal pikiran, hati untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan masyarakat adil, menjaga alam tetap lestari. Memperluas ilmu pengetahuan bagaimana caranya? Kalian rajin belajar. Di rumah jangan main HP terus. Ada waktunya untuk belajar. Menjaga akal. Menjaga akal itu supaya kita sehat. Caranya bagaimana? Rajin olahraga, makan makanan yang sehat, bergizi. Menjaga hati. Bagaimana caranya menjaga hati? Banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Supaya hati kita tentram, tenang. Contohnya apalagi menjaga hati? Tidak boleh iri. Kalau teman kamu membeli makanan yang enak, jangan iri. Itu rezekinya teman kamu. Mengabdi pada Allah, contohnya bagaimana? Rajin ibadah. Sholat 5 waktu. Kalian sudah sholat 5 waktu? Ya, mulai saat ini harus rajin sholat 5 waktu. Supaya apa? Itu tabungan kita di akhirat. Kalau tabungan kita banyak, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi kalau tabungannya banyaknya itu jelek, ya kita di neraka. Di neraka itu tidak baik. Dibakar hidup-hidup, sudah dibakar dihidupkan lagi, dibakar dihidupkan lagi. Kan kalian tidak mau apa tidak? Nah, tidak. Makanya menabung untuk bekal di akhirat dengan cara ibadah yang rajin, sholat 5 waktu, rajin membaca Al-Quran. Yang belum bisa membaca Al-Quran bisa apalagi membaca Iqra atau berzikir, berdoa. Berdoa sesuai yang kalian hafal, tidak apa-apa. Surat pendek. Kalian ada yang hafal sudah surat pendek? Contohnya surat apa? Al-Ikhlas, surat An-Nas. Ya, baca bersama-sama surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
shomad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah hafal ya? Dihafalkan supaya ibadah kita timbangannya yang banyak itu yang baik. Mewujudkan masyarakat adil. Mewujudkan masyarakat adil contohnya bagaimana? Kalau kalian menjadi anggota DPR, lah itu melaksanakan tugasnya dengan adil. Jangan memperkaya diri sendiri. Kemudian menjaga alam tetap lestari. Contohnya apa? Membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah di tempat sampah. Terus menanam pohon. Menyirami. Memberi pupuk. Supaya sejuk, tidak terjadi banjir. Untuk semangat lagi kita tepuk. 1, 2, 3. Tidak tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tidak tepuk. Ya, terima kasih. Bu Guru akan tugaskan kalian menjadi berapa kelompok. Bu Guru akan membagi kelompok. Kelompok pertama. Namanya apa kelompok pertama? Mau nama Nabi atau nama Asmaul Husna? Asmaul Husna. Berarti kelompok 1 apa? Al-Qawiyu. Ditulis Al-Qawiyu. Kelompok 2. Al-Qayyum. Kelompok 3 apa? Al-Malik. Kelompok 4. Al-Ba'is. Silahkan dikerjakan. Iya, ditulis. Ditulis, yang lain nulis. Ya, dikerjakan bersama-sama, dimusyawarahkan.
Yuk berdiskusi. Ada yang ditanyakan? Ya, berdiskusi. Ditulis di buku. Ya, ditulis. Sudah selesai? Sudah selesai?
Yang sudah mempresentasikannya di depan. Kelompok siapa dulu? Yuk maju. Dalam Pancasila terdapat nilai utama yang disebut ketuhanan yang maha esa. Maka itu merupakan dasar bahwa kita bisa mematuhi dan menghormati keberagaman agama yang diakui Indonesia terdiri dari 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Apa kalian mempunyai teman yang berbeda agama? Bagaimana cara menyikapi teman yang berbeda agama, menghargai dan menghormati sedangkan 6 agama yang ada di Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, di Indonesia itu ada berapa agama? 6. 1 agama Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Buddha, 5 Hindu, 6 Konghucu. Dari 6 agama itu ada perbedaan masing-masing. Silahkan dari kelompok Al-Qawiyu bertanya 1 pertanyaan tentang agama. Perbedaan agama. Nah, tidak mempunyai teman yang berbeda agama. Kemudian, yuk dari kelompok lain tanya 1 pertanyaan tentang agama. Apa kitab dari agama Islam? Al-Quran. Yuk berikutnya. Apakah kamu menghargai ketika punya saudara berbeda agama? Menghargai apa tidak? Menghargai. Tepuk tangan. Yuk berikutnya kelompok apa? Yuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada perayaan Hari Nasional, sekolah mengadakan acara potluck, di mana setiap murid diminta membawa makanan khas dari daerah atau budaya mereka. Ali membawa nasi kebuli, Mei membawa kue lapis, dan Aimadin membawa sate lilit. Semua murid saling berbagi dan mencoba makanan yang berbeda. Mereka saling bercerita tentang asal-usul dan cara pembuatan makanan tersebut. Acara ini membuat Yang lain dengarkan. menghargai keragaman budaya yang ada di sekitar mereka. Ya dari kelompok Al-Qawiyu ada pertanyaan tentang makanan. Ya, tentang makanan yang berbeda dari bermacam-macam suku. Makanan apa, ayo? Kacang umpet. Ya, kacang umpet itu makanan khas Purbalingga. Yuk dari ayam betutu makanan khas dari Bali. Yuk berikutnya dari kelompok makanan khas dari Palembang, empek-empek. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berikutnya maju. Dibacakan yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada perayaan Hari Nasional, sekolah mengadakan acara kelompok di mana setiap murid diminta memakai baju adat dari daerah atau budaya mereka. Ali memakai baju kebaya dari Jawa Tengah, Mei memakai baju songket dari Kalimantan Barat, dan Aimede memakai baju safari dari Bali. Semua murid saling bergaya dengan baju yang berbeda. Mereka saling bertanya tentang asal-usul dan cara pembuatan baju tersebut. Acara ini membuat para murid lebih memahami dan menghargai keragaman budaya yang ada di negara mereka. Ya, tentang baju adat. Ya, dari perbedaan tentang baju adat. Atas baju adat Jawa Tengah. Kebaya lurik untuk baju adat Jawa Tengah. Ya, berikutnya. Dari Kalimantan Barat apa? Ulos. Ulos. Dari Kalimantan Barat apa bajunya? Songket. Yang betul songket. Tepuk tangan. Ada yang belum bertanya? Ya. Siapa yang belum bertanya kelompok mana? Yo, bertanya. Ayo, tentang baju pakaian adat. Ayo. Ayo. Pakaian adat Bali. Apa? Safari. Ya, tepuk tangan. Sudah semua apa? Ada yang belum maju? Ada yang belum maju? Kelompok mana? Yo. Yo, maju. Ayo, mulai dibacakan. Mengapa penting bagi kita untuk
Ya, dari kelompok Alkowiyu bertanya tentang apa ini? Musyawarah mufakat. Bagaimana jika temanmu berbeda pendapat? Ya, menghormati, menerima pendapat. Ya, berikutnya kelompok Al-Mumit. tentang satu contoh musyawarah di lingkungan masyarakat. Contoh musyawarah. Ya, pemilihan ketua RT RW. Berikutnya pemilihan ketua kelas. Tepuk tangan. Ya, kalian sudah belajar tentang saling menghargai. Ada beberapa perbedaan pendapat dari menghargai pendapat musyawarah. Dari musyawarah perbedaan pendapat. Ada lagi perbedaan keyakinan, berbeda-beda agama. Indonesia memiliki 6 agama, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada lagi perbedaan tentang suku, budaya. Kemudian ada lagi perbedaan tentang makanan khas. Untuk menambah ilmu dari materi ini, Bu Guru akan kasih soal lagi tentang perbedaan saling menghargai. Ya. Ya, dikerjakan. Ya. Biar waktunya panjang. Sudah dikerjakan, ini dibagi, ini isian dibagi itu biar yang lain juga mengisi. Ya nggak apa-apa, dilepas. Iya, boleh dilepas. Ya, ada yang bagian mengisi pilihan ganda, ada yang bagian mengisi ininya, isainya. Aku pilihan ganda. Aku pilihan ganda. Mah, aku pakai pilihan ganda. Let's go. Ada yang bagian pilihan ganda, ada yang bagian isai. Sudah dikerjakan.
ada yang bagian esainya. Ini kan ada ya dikerjakan ya. Dibagi ya, jadinya enggak susah. Bisa lah. Ini udah deh. Ya udah. Ya, dikerjakan. Hah? Apa? Positif. Positif ya yang baik-baik, negatif yang buruk-buruk. Sesuai bacaannya, kan ada bacaannya lah. Apa? Saling menghormati dan menjalin hubungan yang baik dengan semua orang tanpa memandang perbedaan. Dari bacaan ada jawabannya. Ini di sini ada di bacaan. Ya. Menghargai apa artinya? Menghormati keberadaan orang lain. Ya, menghargai keberadaan. Ya kamu ini jangan sesuai bacaannya. Sesuai bacaannya ini ada dibaca. Iya, sekolah masyarakat. Ini kita bisa saling mengenal dan hidup rukun dalam keberagaman. Dari sini sampai sini. Ngarep apa? Ya, yang mana? Pengertian menghargai apa tadi? Menghargai, saling menghormati keberadaan orang lain. Nah, ya ini ditulis dulu, diisi. Saling menghormati
menghargai keberadaan orang lain. Ya, surat Al-Hujurat ayat 13 ayat 11 ya ini Al-Hujurat ayat 13. Sudah selesai? Yuk, satu lagi tentang apa ini? Hidup rukun. Sudah selesai? Surat Al-Hujurat. Di sini nih. Ayat 13. Apa? Ini saling menghormati dan menjalin hubungan yang baik dengan semua orang tanpa memandang perbedaan dari saling. Sudah selesai? Ayo percepat. Iya, dijawab, dibaca. Ini di sini surat ini nih, Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, silahkan dipresentasikan ke depan, maju yang sudah. Kelompok ini dulu berarti gantian satu-satu ya, kelompok ini dulu. Belum, berarti kelompok mana yang sudah? Yuk, nanti gantian ya. Mana? Di sekolah, lingkungan sekolah caranya bagaimana? Yang mau tadi memilih ketua kelas dengan musyawarah. Kalau di masyarakat pemilihan ketua RT dengan musyawarah. Enggak, ini kok soalnya
Ya sama jawabannya. Sama jawabannya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa siswa menilai supaya berteman dengan orang yang satu suku dengannya. Sementara yang lainnya bersikap bertukar Sudah, ya dikumpulkan, dibaca, digabung lagi. Inilah salah satu cara Allah memberi kesempatan kepada kita Kan 58. dan berkomen di tengah perbedaan. Apa hikmah dari keragaman yang Allah ciptakan? Kayaknya cukup kok. Terus dalam situasi 5 menit malam ya langsung selesai. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW anak Salman Al-Farisi ada sedang Mulai Zidal bin Mustafa berasal dari Ethiopia meskipun mereka berasal dari bangsa yang empat tapi Muhammad SAW memuliakan menimbulkan terus katakan mereka di atas apa yang sahabat itu berdiri dari Guys, kasih konten. dan Rangga adalah teman akrab dan kebetulan jarak rumah mereka berdekatan. Meskipun berbeda tempat, itu tidak menjadi halangan mereka untuk berteman setiap minggu. Mereka bermain sepak bola bersama dengan orang desa. Akhir dengan ketemu Rangga pulang sukses beribadah di gereja. Begitu pula ketika kami sedang melaksanakan ibadah sholat Rangga membawa baru kemudian bermain bersama. Ternyata yang sebagai respon dari manusia. Kan manusia dengan berbagai perbedaan akan saling mengenal dan berkumpul dalam Kan harus penutup. Ya, tapi aku nggak penutup sedelah apa ya? Iya. Ini 2 kelompok saja waktunya. 2 kelompok saja waktunya udah rampung.
Semuanya dibaca. Kamu boleh. Waktunya sudah mau habis, 10 menit lagi, jadi yang maju 2 kelompok saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kelompok sini maju. Iya. Simpan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di angka 9 rampung. Iya. Alam secara berlebihan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Bu Guru berpesan untuk kalian supaya di rumah itu rajin belajar, membantu orang tua, patuh kepada orang tua, menghormati teman, menghormati guru orang tua. Materi kali ini sudah selesai. Untuk minggu depan kita belajar tentang khalifah. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.